Kita semua sadar bahwa air adalah kebutuhan utama kita, dan tubuh kita mengirimkan sinyal pada kita jika kita mengalami dehidrasi, seperti bibir kering, kulit kering, pernapasan cepat, dan banyak lagi. Dan minum air adalah satu-satunya cara untuk menghindari dehidrasi. Tetap terhidrasi memiliki banyak manfaat. Beberapa di antaranya adalah menurunkan berat badan, pencernaan halus, otak yang sehat, kulit bercahaya, dan banyak lagi. Jadi, jika kamu tidak minum cukup air, sekarang kamu tahu kenapa kamu harus melakukannya. Dan jika sudah, teruskanlah. Tapi, apakah kamu sudah minum air dengan cara yang benar? Tahukah kamu, salah dalam metode minum air putih sebenarnya bisa menyebabkan radang sendi, gangguan pencernaan, dan migrain? Jadi, ayo belajar tentang cara yang benar untuk minum air. Nomor 1. Minum air setelah makan. Menurut Ayurveda, diyakini bahwa minum air setelah makan itu sama dengan minum racun. Mari kita masuk dalam sains di baliknya. Perut kita sudah memiliki asam untuk mencerna makanan. Saat kita makan, proses pencernaan dimulai dan memecah makanan. Sekarang jika kamu minum air setelah makan, mungkin bisa ada beberapa konsekuensi. Asamnya menjadi encer dan menyebabkan gangguan pencernaan yang selanjutnya membuat sulit untuk memecah makanan. Dan kemudian, makanannya membusuk di dalam perut kita. Bagaimana kita menghindarinya? Kamu harus berkumur setelah makan dan minum air 1 jam setelah makan. Nomor 2, meneguk air. Apa kamu pikir meneguk air sekaligus bisa menghidrasimu? Tidak. Airnya hanya akan terbuang karena kencing. Cara yang benar untuk minum air adalah seteguk demi seteguk dan perlahan. Kenapa? Air di mulut kita bercampur dengan baik dengan air liur dan masuk ke dalam perut dan menciptakan keseimbangan. Karena air liur yang diproduksi di mulut kita bersifat dasar dan perut kita bersifat asam. Sekarang, jika kita meneguk air sekaligus, lebih sedikit air liur yang akan masuk dan itu menyebabkan kembung, asam lambung, gas, dan gangguan pencernaan, membuatnya sulit untuk membuang racun dan juga kotoran. Nomor 3, minum air dingin. Kita semua suka minum air dingin, bukan? Ketika kamu di rumah, setelah hari yang cerah dan panjang, kamu menuju ke kulkas dan minum segelas air yang dingin. Kedengarannya sangat bagus, bukan? Tapi tahukah kamu bahwa itu bisa menyebabkan kerusakan serius pada tubuhmu? Ketika kamu minum air dingin, pembuluh darahmu menyusut dan sirkulasi darah menjadi lambat. Karena ketidakcocokan suhu, itu bisa mempengaruhi kesehatan pencernaanmu dan bisa menyebabkan flu dan sakit kepala. Berikut adalah tips cepat lainnya. Jika kamu ingin minum air dingin, coba cara alami menyimpan air dalam pot tanah seperti ini. Ini mempertahankan tingkat pH dan menambahkan mineral ke dalam air. Nomor 4, minum terlalu banyak air. Ya, kamu mendengarnya dengan benar. Terlalu banyak menghidrasi tubuhmu juga bisa menjadi masalah. Adalah sebuah mitos bahwa kita harus minum sekitar 5-7 liter air dalam sehari. Beberapa orang bahkan minum air lebih dari itu. Meskipun mereka tidak haus, tapi hanya karena seseorang menyuruh mereka melakukannya. Kamu pasti bertanya-tanya, bagaimana bisa terlalu terhidrasi bisa jadi berbahaya? Minum terlalu banyak air bisa menyebabkan ketidakseimbangan kadar natriummu. Itu menyebabkan hiponatremia yang melarutkan natrium dalam darah dan bisa menyebabkan pembengkakan, sakit kepala, mual, kecemasan, dan kembung. Bagaimana cara menghindarinya? Setiap orang memiliki jenis tubuh yang berbeda, berat badan, dan kebutuhan nutrisi. Itu juga tergantung pada iklim dan lingkungan tempat kamu tinggal. Lebih baik untuk mempertimbangkan semua faktor ini dan mengamati pola tubuhmu dan berapa banyak air yang dibutuhkan oleh tubuhmu. Jika kamu mengonsumsi 2,5 hingga 3 liter air sehari, kamu sudah siap berangkat. Nomor 5, minum air sambil berdiri. Ginjal kita berfungsi lebih baik dalam posisi duduk. Kalau kamu minum air sambil berdiri, kamu mungkin secara tidak sengaja akan merusak tubuhmu. Minum air sambil berdiri membuat air melintas dengan dorongan dan tidak adanya penyaringan. Itu membuat racun dan kotoran menumpuk di dalam darah atau kandung kemih, menyebabkan kerusakan pada ginjal. Berdiri sambil minum air juga menyebabkan nyeri sendi. Jadi, kita perlu minum air pelan-pelan, sedikit demi sedikit, sambil duduk. Jadi, mari kita ikuti semua tips untuk mengubah cara kita minum air untuk hidup yang lebih sehat.
Bagaimana jika kamu bisa menghidupkan kembali momen favorit masa kecilmu kembali ke masa lalu? Bagaimana jika kamu bisa melihat seperti apa penampilanmu saat tua? Apakah ada cara kita bisa melakukan perjalanan kembali ke masa lalu atau ke masa depan? Apakah perjalanan waktu itu mungkin? Sebenarnya kita semua bepergian sesuai waktu, namun realitanya sangat kacau. Tidak semua ilmuwan percaya bahwa perjalanan waktu adalah mungkin. Beberapa orang berpendapat ini berbahaya dan suatu upaya akan berakibat fatal bagi orang yang memilih melakukannya. Tapi kami ingin tahu, dan kamu juga. Jadi, mari kita lihat beberapa teori time travel. Seorang ilmuwan abad ke-20, Albert Einstein, mengembangkan teori yang disebut relativitas khusus. Teori relativitas khusus Einstein mengatakan bahwa waktu melambat atau bertambah tergantung pada seberapa cepat kamu relatif bergerak terhadap sesuatu yang lain. Semakin cepat kita melakukan perjalanan melalui ruang, semakin lambat kita melakukan perjalanan melalui waktu. Setidaknya menurut pengamat stationary. Mari kita ambil contoh paradoks kembar untuk memahami relativitas khusus. Paradoks kembar adalah eksperimen pemikiran dalam relativitas khusus yang melibatkan si kembar identik. Salah satu dari si kembar, John, memutuskan melakukan perjalanan keluar angkasa dengan roket berkecepatan tinggi, sementara kembar lainnya, Jack, tetap berada di bumi. Katakanlah, usia si kembar adalah 15 tahun. Ketika John memutuskan meninggalkan bumi di pesawat ruang angkasa berkecepatan sekitar 99,5% dari kecepatan cahaya yang jauh lebih cepat daripada yang bisa kita raih sekarang dan merayakan hanya 5 kali ulang tahun selama penjelajahannya. Saat pulang di usia 20, dia mendapati saudara kembarnya Jack sekarang 65 tahun, pensiun bersama cucu-cucunya. Karena waktu berlalu lebih lambat bagi John, ia hanya menjalani 5 tahun kehidupan. Sedangkan saudara kembarnya Jack mengalami 5 tahun penuh. Mendekati kecepatan cahaya, John yang berada di pesawat ruang angkasa berusia jauh lebih lambat dari kembarannya di rumah. Tetapi, apakah ini benar-benar time travel? Mungkin nggak dalam pengertian yang biasa kita pikirkan, tetapi menurut sifat ruang waktu itu. Jadi, jika perjalanan John dimulai 2003, ia hanya perlu 5 tahun untuk melakukan perjalanan ke tahun 2053. Sedangkan Jack membutuhkan waktu 50 tahun. Dalam arti tertentu, ini berarti John telah melakukan perjalanan waktu. Sejauh ini, kita hanya menjelajah ke masa depan. Tetapi, apakah perjalanan ke masa lalu mungkin? Sungguh membingungkan berpikir tentang time travel ini. Bagaimana jika kamu kembali ke masa lalu dan mencegah ayah dan ibumu bertemu? Kamu mencegah dirimu dilahirkan. Jika kamu belum dilahirkan, kamu nggak bisa kembali ke masa lalu, mencegah mereka bertemu satu sama lain. Ada banyak paradoks yang membuktikan atau memberi kita alasan mengapa perjalanan waktu ke masa lalu tidak mungkin. Mari kita lihat beberapa di antaranya. Paradoks kakek. Kamu bepergian ke masa lalu dan membunuh kakekmu. Jadi sekarang ayahmu nggak akan dilahirkan. Dan kamu juga nggak. Jadi jika kamu bahkan belum lahir, siapa yang membunuh kakekmu? Saatnya mikir, bro. Paradoks Hitler. Kamu kembali ke masa lalu dan membunuh Hitler. Sejarah berubah dan sekarang nggak ada Hitler. Sekarang, jika Hitler nggak ada, ngapain kamu kembali untuk membunuhnya? Paradoks loop tanpa henti. Seorang pria kembali ke masa lalu dan menikahi seorang wanita. Setelah itu, ia kembali ke masa sekarang. Wanita itu hamil dan sekarang punya anak. Bertahun-tahun kemudian, anaknya menjelajahi masa lalu dan menikahi wanita itu. Jadi sekarang, siapa anaknya dan siapa ayahnya? Jika kenyataannya, para ilmuwan ini benar dan dengan asumsi bepergian ke masa lalu akan menimbulkan paradoks, maka kita punya jawaban. Perjalanan waktu ke masa lalu nggak mungkin. Jadi, menjawab pertanyaan kamu, apakah perjalanan waktu mungkin? Untuk masa depan, ya. Tetapi untuk masa lalu, tidak. Untuk saat ini. Musik. Satu-satunya bahasa yang dimengerti semua orang, tak peduli apa budayanya. Musik sangat menyentuh kita. Genre apapun, kita jelas tak perlu riset untuk mendukungnya. Kita semua pernah mengalaminya, bukan? Bayangkan, kamu nggak bisa menghindari mengetuk kaki, menjentikkan jari, angguk-angguk kepala, atau goyang sambil jalan. Bisa dibayangkan dunia tanpa musik. Meskipun, pernahkah kamu bertanya-tanya bagaimana musik mempengaruhi otak? Penasaran?
Saat kita mendengar musik favorit kita, ini memicu pusat kesenangan di otak yang melepaskan dopamin, neurotransmitter yang secara instan membuat kita merasa bahagia. Ketika kita pertama kali mendengarkan musik, korteks pendengaran yang merupakan bagian dari lobus temporal yang memproses audio dan fungsi-fungsi lain seperti memahami ucapan, bekerja bersama dengan otak kecil untuk membagi bagian-bagian dasar musik. Nada dan volume. Otak kecil juga berfungsi sebagai agen yang menghubungkan amigdala yang merupakan seperangkat neuron yang terletak jauh di lobus medial otak dan bertanggung jawab untuk memproses emosi yang mengarah ke dopamin. Ingat, ketika kamu merasakan kesenangan atau kedinginan saat mendengarkan lagu, inilah tepatnya bagaimana musik bekerja bersama otak kita untuk membuat kita merasa baik, kompleks dan indah pada saat yang sama, kan? Berbagai genre musik memicu emosi yang berbeda di otak kita. Pop 1. Hip-hop, country, dan reggae. Genre ini tentu berbeda satu sama lain tetapi memiliki efek yang sama pada otak kita. Bawaan musik yang cepat, berulang, dan asik membuat pendengar senang dan ingin menari atau bernyanyi bersama. Genre ini pelepas penat rutinitas harian yang sempurna. 2. Metal dan rock. Musik metal dan rock diketahui bisa membantu mengatasi stres dan perasaan tertekan. Ironi genre ini adalah bahwa geraman, jeritan, tabuhan drum sebenarnya membantu orang merasa lebih tenang dan mengurangi tekanan mereka. 3. Klasik dan jazz. Klasik dan jazz adalah genre yang lebih kompleks, yang memiliki not musik baru di hampir setiap bagian, bukan pengulangan. Mendengarkan genre ini membantu meningkatkan fokus dan perhatian visual, juga memicu sikap positif. 4. EDM dan trance. EDM atau Electro Dance Music dan Trance Music secara instan membebaskan dan mentransfer kamu ke level yang sama sekali baru. Orang-orang yang menikmati genre ini mengungkapkan suasana hati yang tinggi dan bahagia setelah mendengarkan musik mereka. Sekarang kita tahu apa yang disuarakan orang bawel. 5. Musik melankolis. Berlawanan dengan reputasinya, musik melankolis sebenarnya membantu pendengar memproses perasaan mereka sendiri melalui musiknya sang artis, berefleksi, dan akhirnya merasa lebih baik. Jadi, lain kali, nggak usah malu larut dalam musik melankolis jika kamu sedang galau. 6. Penyembuhan atau musik meditasi. Mendengarkan genre musik ini adalah terapi. Ini memiliki dampak langsung pada sistem saraf parasimpatis yang membantu tubuhmu rileks dan siap terlelap. Musik penyembuhan juga membantu kamu menjadi tenang saat cemas dan dikenal sebagai genre yang sempurna untuk berlatih meditasi. Musik adalah pelarian dan memiliki kekuatan untuk mempengaruhi kamu dengan setiap nada. Menjadi pendengar musik yang aktif juga membantu mengurangi kemungkinan kejang, menjadikanmu komunikator yang lebih baik, membangkitkan kenangan, membantu pasien Parkinson, membuat orang jadi lebih kuat secara mental. Sekarang kita tahu bahwa musik adalah pengaruh yang sehat bagi otak kita dan bukan hanya selingan belaka. Jadi, apa yang ada di playlist kamu selanjutnya?